Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. 9. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. Apa? Joanne mengira dia salah dengar. Rona merah muncul di wajah Madeline yang sama sekali berbeza dari kekuatan yang dihadapi dengan Andre barusan. Saat ini dia terlihat seperti wanita kecil. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku bilang kita nikah yo." Setelah mengkonfirmasi lagi, Joanne tersadar dan ke dinding resepsionis menatap Madeline dengan tercengang. Setelah berhenti untuk waktu yang lama, dia menelan ludahnya dan berkata, Ini terlalu terburu-buru." Madeline mengangkat kepalanya menatap Joanne dengan mata besar berair dan berkata, "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahawa selama hal itu tidak melanggar moralitas, kamu dapat menyetujui permintaan apapun?" Joanne menganggukkan kepala dan berkata, "Ya, tapi ini menikah loh. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu." Madeline menatap Joanne dan berkata, "Apakah menikah bertentangan dengan moralitas?" "Menikah denganku, menurutmu kamu dirugikan?" Madeline bertanya lagi. Joanne menggelengkan kepala dan berkata, "Kamu cantik dan memiliki postur tubuh yang baik. Lalu berdasarkan situasimu, kondisi keluargamu juga lumayan bagus. Aku hanya orang pendesaan. Jadi aku yakin aku tidak akan rugi." Joanne menggelengkan kepalanya dan linglung. Madeline tersenyum licik dan berkata, "Jadi tidak ada yang salah dengan permintaanku. Kamu baru saja mengatakannya. Kamu akan menyetujui permintaan apa pun yang akan aku ajukan. Kamu tidak boleh ingkar janji." Joanne melihat sosok sempurna Madeline dan wajah cantik yang hampir sempurna. Dia merasa seperti tidak nyata. Ketika berfikir dirinya dijebak oleh keluarga Lin yang ingin membatalkan pernikahan, lalu sekarang dia ada seorang wanita cantik lainnya mendatanginya dan berkata ingin menikah dengan dirinya. Joanne menghelakkan nafas panjang lalu menganggukkan kepala dan berkata, "Okey, aku setuju. Kapan?" Jejak kegembiraan di mata Madeline melonjak. Kemudian dia berkata dengan cepat, "Sekarang. Aku telah membawa buku registrasi rumah tangga dan kamu harusnya juga membawakan. Ayo kita pergi daftar sekarang." Terlalu cepat, Joanne tercengang. Dia memegang datang ke sini dengan membawa buku registrasi rumah tangga kerana salah satu tujuan kedatangan kali ini adalah untuk memenuhi akad nikah. "Apakah kamu ingin menyesalinya?" Madeline bertanya. "Kalau begitu ayo kita pergi," kata Joanne. Meskipun agak terburu-buru, tapi Joanne juga tidak menolak. 1 jam kemudian, di gerbang Biro Urusan Sipil Kota Jiangcheng, Joanne dan Madeline keluar dari Biro Urusan Sipil dengan linglung. Di tangannya ada sebuah buku merah ekstra di mana ada foto dirinya dan Madeline. Berjalan keluar dari pintu, wajah cantik Madeline tampak cerah. Semakin memikirkannya, Joanne merasa ada sesuatu yang aneh. Dia menatap Madeline, mengerut kening dan bertanya, "Kamu susah payah mencari aku. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Jangan-jangan hanya ingin menikah denganku, benar?" Madeline tidak menyembunyikan apa-apa pun. "Mengapa?" Joanne bertanya. Kedepannya kamu akan tahu," kata Madeline dengan riang. Joanne mengerutkan kening dan ingin menanyakan sesuatu pada saat ini. Telefon di sakunya tiba-tiba berdering. Dia mengambil telefon tersebut dan nama penelpon yang tertulis adalah ayah. Ponsel ini milik Madeline dan Joanne menyerahkan padanya. Ketika melihat nama penelpon, Madeline mengenyit dan berkata, "Aku angkat telefonnya dulu." Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi dengan ponselnya. Pria kekar dengan janggut senantiasa mengikuti di sisinya. Joanne mengetahui bahawa orang ini pernah berkultivasi dan tubuhnya terdapat energi, tetapi tidak termasuk orang kultivator, palingan hanya orang seniman bela diri. Joanne melirik secara sekilas dan kejauhan dan menemukan bahawa Madeline tampaknya sedikit marah. Walaupun dia telah membuka telinga dan bisa mendengar apa yang ingin dia dengar, tetapi dia tidak pergi mendengarkan apa yang dibicarakan Madeline secara sengaja. Dia bukan orang yang suka memaksa orang lain. Jika Madeline ingin memberitahunya, cepat atau lambat dia akan mengatakan padanya. Setelah Madeline menjawab telefon selama lebih dari 20 minit, dia berjalan menuju Joanne. Dia jelas kelihatan tertekan, tetapi ketika dia berjalan di depan Joanne, dia masih menunjukkan sedikit senyuman dan menyerahkan telefon kepada Joanne dan berkata, "Jika ada orang menelpon kemari, kamu jangan jawab." "Ya," Joanne menganggukkan kepala.
Awalnya masih ada beberapa hal yang ingin ku beritahukan padamu. Madeline tersenyum masam dan berkata, tapi ada hal yang harus ku lakukan sekarang. Jadi aku harus mengurusnya terlebih dahulu. Aku akan datang mencarimu setelah sibuk. Saat berbicara, dia melihat orang yang berada di sebelahnya. Pria berotot berjanggut itu segera mengerti. Merongos sakunya, mengeluarkan kunci dan menyerahkan kepada Joanne. Kemudian Madeline berkata, ini adalah kunci rumahku. Alamatnya ada di Manhattan Unit 6. Kamu bisa pulang dulu. Setelah selesai sibuk, aku akan datang mencarimu. Joanne mengambil kuncinya. Kalau begitu, aku pergi dulu, Madeline berkata pada Joanne. Joanne menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu pergi sibuk pekerjaanmu dulu. Madeline masuk ke dalam mobil Maybach. Ketika mobil itu pergi menjauh, senyuman muncul di sudut mulut. Joanne berkata, Madeline Su, keluarga Su di kota Yanjiang. Jika aku tidak salah ingat, itu seharusnya adalah gadis keluarga Hansen Su. Gadis ini sepertinya nikah palsu denganku. Tidak tahu apa tujuan yang sebenarnya. Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, sekarang penglihatanku telah pulih sepenuhnya. Saatnya untuk menangani urusanku sendiri. Dia berdiri di pinggir jalan dan ingin memberhentikan teksi, tetapi setelah dia menyentuh wang di sakunya, dia memutuskan untuk naik bas. Joanne datang ke kota Jiangcheng kerana dua alasan. Yang pertama adalah memenuhi kontrak pernikahannya dan yang kedua adalah membalas dendam. Ketika dia buta, seorang wanita menyelamatkannya. Pada saat itu, wanita itu mengatakan satu kalimat pada lawan, iaitu Brandon Luo, kota Jiangcheng. Kali ini ketika Joanne datang ke sini, dia juga ingin mencari tahu mengapa orang ini menyerang dirinya. Dia bahkan merasa hal itu mungkin ada hubungan dengan kakeknya yang hilang. Beberapa hari ini dia juga telah mengumpul banyak informasi. Dia ingat penampilan orang itu dan di kota Jiangcheng juga ada keluarga Luo. Di kota Jiangcheng mereka dianggap sudah berakar dalam dan telah diwariskan selama ratusan tahun. Keluarga Luo tidak termasuk kaya di kota Jiangcheng, tetapi mereka juga membuka sasana seni bela diri dan bisnesnya lumayan bagus. Banyak orang kaya datang untuk mempelajari beberapa jurus dengannya. Kerana sudah lama diwariskan, keluarga Luo hitam dan putih dan kebanyakan orang tidak berani memprovokasi mereka. Joanne berencana untuk pergi dan lihat-lihat. Bertanya apakah ada orang bernama Brando di keluarga Luo. Alamat rumah keluarga Luo sangat gampang ditemukan. Dia sudah mencari tahu. Setelah setengah jam perjalanan menggunakan bas, dia tiba-tiba dekat di kediaman keluarga Luo. Keluarga Luo dianggap berada di pusat kota Jiangcheng yang memiliki sebuah halaman. Ketika Joanne berjalan mendekat, ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat sebuah mobil baru saja berhenti di gerbang halaman di kejauhan. Dia sangat akrab dengan mobil ini. Mobil yang dikendarai Andre di pagi hari. Pintu mobil terbuka. Dia melihat seorang pria dengan perba di seluruh badannya keluar dari mobil. Dilihat dari bentuk tubuhnya, orang tersebut adalah Andre. Di depan pintu, seorang pria kekal mengenakan romping sedang menjemputnya. Ketika melihat pria kekal itu, Andre menangis dan berkata, Paman, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Bersambung.